Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Di dalam minggu-minggu Prapaskah, di mana kita sekarang menghayati masa Paskah dengan tema menjadi manusia Paskah, kita akan terus mempergumulkan sabda Tuhan. Bagaimana kehendak Allah bagi kita semua, orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, untuk terus mengupayakan kehidupan yang membangun ketaatan, kesetiaan kepada karya dan rencana Allah. Hari ini kita akan menerima sabda Tuhan dari pembacaan Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Yang demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar oleh pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak diseberangi lagi. Amin. Saudara, Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan ketika ia ditawan di Babel. Dari bait Allah, dari bait suci, itu mengalir aliran air. Ya, ayat 1. Ada narasi bahwa dari bait suci keluar aliran air. Pengertian air mengalir dapat kita bandingkan dari narasi yang tertulis dalam Yohanes pasal 7. Ayat 37 dan 38, bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, daripada kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetapi maukah kita mengikuti aliran air itu? Sebuah pertanyaan refleksif, maukah kita hidup mengikuti aliran air itu? Maka tema hari ini adalah hidup mengalir bersama Tuhan. Saudara, jika kita pahami bait Allah ada aliran air yang terus mengalir, secara iman kita juga memahami bahwa hidup kita, diri kita adalah bait Allah, bait suci, baitnya Roh Kudus. Maka semestinya hidup kita juga di dalam diri kita itu muncul aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Persoalannya, apakah kita mau hidup menurut karya Roh Kudus atau tidak? Kalau iya, bagaimana caranya? Menurut narasi ini kita bisa melihat ayat yang kedua dan 3. Air mulai menenggelamkan sampai ke pergelangan kaki. Sudahkah mata kaki, sudahkah langkah hidup kita dipengaruhi oleh air kehidupan? Sudahkah hidup kita, tindakan kita itu sudah menggunakan kehendak Tuhan, atau justru tetap memperhatikan pikiran, akal budi, dan keinginan kita semata? Jangan sia-siakan hidup kita yang hanya sekali untuk hidup di dalam dosa. Tapi biarlah langkah hidup kita, tindakan kita menuruti kehendak Allah. Seperti aliran air yang di belakang saya ini, dia mengalir dari atas ke bawah dan dia tidak bisa kembali lagi.
Hidup kita juga seperti itu. Terus mengupayakan bagaimana langkah hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Berikutnya ayat yang keempat. Aliran air di bait Allah itu sampai di lutut. Lutut itu gambaran dari kehidupan yang penuh dengan penyerahan. Lutut adalah penopang ketika kita bertelut kepada Tuhan. Gambaran kehidupan doa kita. Selama ini, sudahkah kita setia berdoa? Atau tidak berdoa? Jika kita berdoa, doa kita untuk siapa? Doa untuk apa? Jika kehidupan doa kita adalah untuk kepentingan diri sendiri, tidak mengingat kepentingan orang lain, tidak mengingat kepentingan kehidupan bersama, mestinya kita memperbarui kehidupan doa kita. Penyerahan yang total kepada Tuhan, tetapi terus mengingat akan kepentingan kehidupan sesama. Kehidupan doa perlu menjadi sebuah bagian dari hidup mengalir bersama Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang keempat juga, aliran air itu menggenang sampai ke pinggang. Pinggang adalah gambaran kekuatan, daya, kemampuan, keterampilan kita. Kita bersyukur bahwa setiap kita punya keterampilan yang diberikan Tuhan. Tetapi apakah keterampilan tadi, kemampuan tadi, keahlian tadi itu berguna untuk kehidupan bersama juga? Atau justru ketika kita diberikan karunia tadi, banyak keterampilan, kita semakin arogan, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain. Itu bukan karya Roh Kudus yang semestinya dipahami hanya memberikan karunia, tapi karunia yang diberikan Roh Kudus itu kita gunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Pinggang, bagian dari penyerahan akan setiap talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang kelima. Akhirnya, kita tidak hanya mengalir bersama Tuhan dalam langkah hidup kita, dalam penyerahan kita, dalam kekuatan kita, tapi semua hidup kita, totalitas kita, itu akhirnya terbenam di dalam rancangan Allah. Mengalir bersama Tuhan menjadi bagian dari kehidupan yang terus kita perbarui. Saudara, satu hal yang luar biasa ketika kita mau mengupayakan hidup mengalir bersama Tuhan, kita menikmati karyanya, kesegarannya, kemampuan yang Dia berikan, dan itu menjadi bagian dari berkat yang perlu kita syukuri dengan direspon secara benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya dalam kesejukan alam ini kami menghayati bagaimana karya Allah memelihara kami semua. Dan Tuhan juga mengajak kami untuk hidup dengan penuh syukur, menjalani hidup dengan terus mengupayakan kehidupan yang konstruktif bersama rancangan Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.